Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 dari kelas C, mata kuliah Perumahan dan Permukiman, akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kediri. Sebelumnya, kami perkenalkan diri. Ini langsung kenalin aja nggak? Oke, yang pertama adalah Faza dengan NPR 1050, yang kedua Apko dengan NPR 1056, yang ketiga saya sendiri yaitu Gracia NPR 1058, kemudian ada Rifda NPR 1060, kemudian selanjutnya ada Tea NPR 1062, dan yang terakhir adalah Saifa NPR 1064. Untuk outline pembahasan kami pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian data dan analisa, kemudian ada rencana, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dari kami. Kota Kediri sendiri adalah salah satu kota penting di Jawa Timur, terus berkembang pesat. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang signifikan membawa tantangan dalam menyediakan perumahan yang layak dan permukiman yang berkualitas. Saat ini, Kota Kediri mengalami backlog perumahan yang berarti ada kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dan yang tersedia. Selain itu, terdapat banyak kawasan permukiman kumuh pula dengan kondisi bangunan yang buruk, kurangnya akses sarana dasar, dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, penyusunan rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman atau RP3KP ini sangat diperlukan. RP3KP ini akan memberikan panduan yang jelas untuk pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Kediri. Baik, selanjutnya adalah data dan analisa. Yang pertama adalah data jumlah penduduk. Di sini data yang kami gunakan adalah data jumlah penduduk pada Kota Kediri per kelurahan pada tahun 2023 yang kami ambil datanya dari kedirikota.bps.go.id, dan data jumlah penduduk per kelurahan ini selanjutnya kami total sehingga mendapatkan data jumlah penduduk per kecamatan dengan besaran sebagai berikut. Selanjutnya kami juga menganalisis data luas kecamatan dengan total sebagai berikut, sehingga kita dapat menghitung kepadatan penduduk pada Kota Kediri dengan rumus jumlah penduduk dibagi luas wilayah, dan dapat kita simpulkan bahwa seluruh kecamatan pada Kota Kediri memiliki kategori kepadatan penduduk yang rendah. Next. Selanjutnya adalah data jumlah unit rumah. Pada analisis kami memasukkan data yaitu jumlah unit rumah existing dan jumlah unit rumah yang perlu direlokasi. Untuk data jumlah unit rumah existing ini kami dapatkan dari hasil analisis dengan total sebagai berikut. Dan untuk jumlah unit rumah yang perlu direlokasi ini kami dapatkan dari mentotal jumlah unit rumah dalam negatif list dan jumlah unit rumah yang tidak layak huni dengan total sebagai berikut. Untuk datanya sendiri kami dapatkan dari RP3KP Kota Kediri. Next. Selanjutnya adalah perhitungan proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi jumlah penduduk. Jadi, proyeksi jumlah penduduk ini kami menganalisis hingga 20 tahun ke depan hingga tahun 2043 dengan selang 5 tahun. Menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu proyeksi tahun ke N sama dengan proyeksi tahun pertama atau tahun 2023 dikali 1 ditambah persentase pertumbuhan yang kami dapatkan datanya dari BPS, pangkat N min 0 atau jumlah tahun awal yaitu tahun 2023. Kami dapatkan angka proyeksi pada tahun 2043 sebagai berikut. Selanjutnya adalah proyeksi jumlah kepala keluarga. Proyeksi kepala keluarga ini juga kami analisis hingga 20 tahun ke depan hingga tahun 2043 menggunakan rumus proyeksi jumlah penduduk dibagi 4 dengan asumsi bahwa dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang. Hasil dari proyeksi kepala keluarga sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah perhitungan proyeksi backlog total. Backlog adalah selisih dari jumlah unit rumah yang dibutuhkan dengan jumlah unit rumah yang tersedia. Backlog ini menunjukkan seberapa besar kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi di Kota Kediri. Untuk rumus yang kami gunakan adalah proyeksi kepala keluarga dikurangi jumlah unit rumah existing ditambah jumlah unit rumah yang perlu direlokasi.
Total backlognya sendiri pada tahun 2043 adalah sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah data dan analisa PSU. Kota Kediri ini menyediakan berbagai fasilitas pengelolaan sampah, termasuk TPA, TP3SR, bank sampah, dan rumah kompos. Kemudian jaringan transportasi di Kota Kediri terdiri dari beberapa jenis seperti jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer 2, jalan kolektor primer 1, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jaringan jalan kereta api umum. Kemudian untuk drainase, Kota Kediri memiliki saluran drainase primer, sekunder, tersier, dan lokal dengan total panjang mencapai 6,46 km. Next. Jaringan telekomunikasi di Kota Kediri meliputi 64 unit base transceiver station serta jaringan tetap fiber optik yang mencakup 142,39 km. Kemudian infrastruktur jaringan listrik Kota Kediri terdiri dari gardu induk dan menara transmisi listrik. Untuk sumber air di Kota Kediri mencakup mata air dengan jumlah sebanyak 21, sedangkan jaringan air bersih terdapat jaringan air untuk irigasi dan jaringan untuk air minum yang bersumber dari PDAM. Next. Kemudian untuk sebaran sarana pendidikan yang ada di Kota Kediri per tahun 2022 dan 2023 ini terdiri atas TK sederajat, SD, SMP, dan SMA, perguruan tinggi dan pesantren serta bentuk pendidikan lainnya. Kemudian sebaran sarana Kediri tahun 2021 terdiri atas rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas pembantu, dan apotek. Kemudian sebaran sarana peribadatan tahun 2022 terdiri dari masjid, musola, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, dan vihara. Next. Untuk sarana ruang terbuka hijau lapangan yang ada di Kota Kediri terdiri dari atas taman dan lapangan olahraga. Kemudian untuk transportasi terdiri atas terminal dan stasiun. Next. Untuk cakupan pelayanan, Kota Kediri mencapai persentase layanan persampahan sebesar 99,19% pada tahun 2022 dengan volume yang tertangani sebesar 138.700 meter kubik. Prasarana persampahan meliputi sistem pembuangan air limbah rumah tangga atau sewerage, TPA, dan TPS. Kemudian sarana sanitasi meliputi instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, TPA, dan TPS, serta layanan air limbah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Untuk kebutuhan air minum Kota Kediri dipenuhi oleh PDAM Tirta Dana dengan 80.316 jiwa atau pelanggan domestik rumah yang terlayani. Next. Untuk cakupan sarana sekolah atau pendidikan ini, taman kanak-kanak, TK, sekolah dasar, SMP, dan SMA telah tersedia di seluruh kelurahan di Kecamatan Mojoroto, kota, dan pesantren. Namun masih ada beberapa kelurahan yang belum terlayani. Kemudian puskesmas telah tersebar merata di seluruh area kecamatan dan kelurahan Kota Kediri untuk menyediakan sarana kesehatan masyarakat. Next. Kemudian untuk peribadatan, terutama masjid, sudah melayani seluruh kelurahan di Kecamatan Mojoroto, kota, dan pesantren sesuai dengan ketentuan keterjangkauan pelayanan dalam SNI tahun 2004. Namun masih ada beberapa kelurahan yang belum terlayani. Kemudian lapangan olahraga tersedia di seluruh kelurahan di kecamatan, kota, dan pesantren. Sementara Kecamatan Mojoroto masih memerlukan peningkatan untuk menjangkau 2 kelurahan serta secara penuh, yaitu Pojok dan Sukorame. Next. Keterjangkauan harga rumah di sini
Untuk menghitung indeks terjangkauan rumah, kami menggunakan median multiple, di mana median harga rumah dibagi median pendapatan rumah tangga. Kemudian dari hasil perhitungan tersebut dibagi 12, bisa dilihat di tabel yang pertama, itu terdapat harga rumah sebagai berikut. Kemudian ada UMP yang didapatkan dari keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai berikut tahun 2024. Kemudian dibagi median harga rumah tersebut dibagi dengan UMP-nya, kemudian mendapatkan skor indeks tersebut. Nah, hasil analisisnya dilihat dari kriteria yang terdapat di tabel sebelahnya. Nah, hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa harga jual rumah komersial sudah sangat tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal yang sama juga pada harga jual rumah subsidi FLPP, itu nilai indeksnya sudah mencapai lebih dari 5,1, sehingga diindikasikan bahwa harga jual rumah subsidi atau FLPP sudah tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Kediri tersebut. Kemudian dari analisis ketersediaan lahan, perhitungan ini menggunakan dua skenario. Skenario yang pertama menggunakan data lahan kosong yang seluas 842,24 hektar yang sudah ada dalam rencana tata ruang yang diperuntukkan sepenuhnya untuk kawasan permukiman. Sedangkan skenario kedua menggunakan data lahan kosong seluas 627,67 hektar yang berada di kawasan peruntukan permukiman yang sudah dikurangi dengan luas area terdampak program LSD, tol, dan rawan terhadap bencana. Nah, kemudian kebutuhan lahan dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa rumah baru yang akan dibangun nantinya mengikuti ketentuan hunian berimbang. Kemudian luas masing-masing rumah, baik rumah mewah, sedang, dan sederhana, mengacu pada standar luasan di PP nomor 12 tahun 2021. Nah, kemudian hasil kalkulasi kebutuhan lahan dapat dilihat di tabel sebagai berikut. Nah, hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa lahan kosong yang tersedia saat ini cukup untuk menampung rumah baru sampai tahun 2023 dari skenario ke-1 maupun dari skenario kedua. Selanjutnya adalah sebaran hunian dalam negatif list. Kriterianya sendiri untuk perumahan dalam negatif list menurut RP3KP adalah unit rumah yang berada dalam kawasan lindung, lalu unit rumah yang berada pada sempadan sungai, dan unit rumah yang ada pada sempadan rel. Lalu kita dapatkan hasil total luas dan jumlah unit rumah yang berada pada negatif list per kecamatan sebagai berikut. Selanjutnya kita total sehingga mendapatkan total unit rumah yang berada di negatif list pada Kota Kediri adalah sebanyak 2.035 unit dengan total luasan sebesar 8,65 hektar. Next. Selanjutnya adalah analisis lokasi kumuh. Untuk kriterianya sendiri, permukiman kumuh ini menurut PUPR tahun 2018 adalah yang pertama adalah kondisi bangunan gedung, yang kedua kondisi jalan lingkungan, yang ketiga kondisi penyediaan air minum, yang keempat kondisi drainase, yang kelima kondisi pengelolaan persampahan, yang keenam kondisi pengelolaan air limbah, yang ketujuh kondisi proteksi kebakaran. Selanjutnya dari kriteria tersebut akan di-scoring dan diklasifikasikan. Lalu kita mendapatkan hasil bahwa terdapat sejumlah 105 RT yang berada pada lokasi kumuh dan luasan seluas 233,94 hektar dengan rata-rata kawasan kumuh memiliki kategori ringan. Untuk sebarannya per kecamatan seperti pada tabel berikut. Next. Baik, untuk selanjutnya ada rencana penyediaan rumah baru skala besar dan bukan skala besar. Berdasarkan jumlah unit rumah dan luas yang dibutuhkan pada tabel 3.1.1, dapat dilihat bahwa jumlah unit yang dibutuhkan dalam backlog total yaitu 18.555 unit, dan rumah sedang 6.157 unit, dan rumah mewah 9.237 unit. Sedangkan untuk jumlah luas yang dibutuhkan yaitu untuk jumlah totalnya sekitar 215.495 hektar.
Kemudian untuk jumlah kemampuan luas dan unit kecamatan kotanya, berdasarkan kecamatan kota, dibutuhkan sekitar 119,30 hektar luas lahan kosong. Kemudian untuk kebutuhan total kemampuan unit rumahnya dalam skala kecamatan kota yaitu sekitar 12.361 unit. Kemudian pada Kecamatan Mojoroto, untuk luas lahan kosongnya ada 212,34 hektar dengan total kemampuan unitnya 21.909 unit. Next. Kemudian di Kecamatan Pesantren terdapat 176,47 hektar lahan kosong untuk yang mampu menampung sekitar 17.552 unit dengan di kelurahan di kelurahan Ketami terdapat skala besar karena dibutuhkan lebih dari 3.000 unit rumah. Next. Pada rencana penyediaan perumahan baru skala besar dan bukan skala besar ini akan menggunakan data lahan kosong seluas 508,61 hektar dengan perhitungan kebutuhan lahan. Nah, penentuan alokasi perumahan harus mempertimbangkan daya dukung pembangunan rumah sedang dan rumah sederhana yang terjangkau bagi masyarakat. Rencana ini akan membangun rumah sederhana dan rumah menengah dengan konsep tapak sesuai dengan kemampuan lahan yang tersedia. Total unit yang dapat disediakan adalah 51.800 unit rumah sederhana, 11.000 unit rumah. Oke, klik gue. Aku nggak dengar sekali. Gitu. Mulai dari mana? Iya, total unit. Untuk total unit yang dapat disediakan adalah sekitar 51.000 unit, terdiri dari sekitar 35.000 unit rumah sederhana, 11.000 unit rumah sedang, dan sekitar 4.000 unit rumah mewah. Meskipun pembangunan rumah mewah terhambat, pembangunan rumah sedang dan sederhana tetap menjadi terjangkau bagi masyarakat. Kemudian terhambatnya pembangunan diperlukan untuk kemampuan penyediaan unit di Kota Kediri ini sangat mencukupi untuk kebutuhan backlog hingga tahun 2043 sesuai data yang tertera pada kami. Kemudian rencana penyediaan PSU. Jadi dalam hasil analisis yang kami lakukan, bahwa Kota Kediri ini memiliki fokus pada prasarana persambahan dan jaringan air minum. Nah, tapi pada rencana ini kami juga mempertimbangkan jaringan listrik, telekomunikasi, dan drainase untuk memastikan keluaran yang baru dibangun juga terlayani dengan baik. Kami merencanakan ini dengan mempertimbangkan integrasi antar daerah yang telah dipertimbangkan untuk mengakomodasi kebutuhan PSU yang ada dan yang belum terjangkau. Tujuan utama rencana ini adalah untuk mencukupi kebutuhan PSU di semua daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Harapannya, dengan rencana ini dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menciptakan lingkungan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Kediri dalam jangka panjang. Next. Ini merupakan peta-peta rencana yang telah kami buat. Jadi, dalam peta tersebut, kami memasukkan peta perumahan existing dan juga
peta rencana yang akan dibangun perumahan. Kemudian rencana yang kami lakukan, misalnya rencana jaringan air minum tersebut, kami rencanakan agar bisa menjangkau rumah yang existing dan juga rumah yang daerah yang akan dibangun perumahan baru. Se- Yang lainnya juga seperti itu. Next. Kemudian ada rencana penanganan hunian yang berada di daerah terlarang. Jadi pada analisis ini kami memasukkan daerah rumah-rumah yang berada di negatif list ini kepada data kebutuhan rumah. Jadi kami merencanakan bahwa rumah yang berada di negatif list akan direlokasi, kemudian kebutuhannya akan dimasukkan ke kebutuhan perumahan hingga rencananya juga termasuk di rencana pembuatan rumah baru. Nah, tapi seluruh bangunan yang berada di area negatif list akan ditangani melalui program pembangunan atau pembangunan kembali dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi kepada masyarakat atau warga terdampak. Yang kedua, persetujuan penghuni. Yang ketiga, penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan atau rencana rinci tata ruang. Kemudian yang keempat, penyiapan rumah tinggal. Penyiapan rumah tinggal ini dapat berupa rumah tinggal yang petak atau rumah susun sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat terdampak. Lalu lokasi pengembangan kembali diarahkan ke kawasan yang sekurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, lahan kosong sesuai peruntukan ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana satu ruang. Yang kedua, tersedia sarana prasarana dan utilitas umum. Yang ketiga, tidak berada pada kawasan yang berisiko tinggi bencana. Next. Kemudian untuk rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, pada rencana pencegahan perumahan dan perumahan kumuh diselaraskan dengan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh atau RP2KPKPK yang disusun pada tahun yang sama. Nah, secara garis besar, rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya pemukiman kumuh terdiri dari rencana pengawasan dan pengendalian, serta rencana pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PUPR tahun 2018 Pasal 4, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Yang pertama ada rencana peningkatan kualitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perda, maka pelaksanaan rencana peningkatan permukiman kumuh akan dibagi berdasarkan kewenangan di tiap tingkat pemerintah. Dalam undang-undang telah diatur bahwa penanganan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan, yaitu kewenangan pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Baik, untuk kesimpulan dan saran dari kami yaitu RP3KP Kota Kediri telah mengidentifikasi dan memberikan solusi komprehensif terhadap berbagai masalah perumahan seperti keterjangkauan harga, kawasan kumuh, dan infrastruktur dasar. Analisis menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki kemampuan membangun lebih dari kebutuhan. Kecamatan kota, Mojokerto, dan pesantren mampu membangun total 51.822 unit perumahan, sementara kebutuhan hanya 18.475 unit, termasuk mengatasi backlog hingga tahun 2043. Ini memberikan peluang besar untuk pengembangan infrastruktur perumahan yang lebih baik di masa depan. Saran dari kami untuk mencapai tata kelola perkotaan yang efektif dan efisien, beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama, selalu menggunakan data yang terbaru. Yang kedua, selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, meningkatkan inovasi teknologi, kemudian menerapkan perencanaan partisipatif dan melibatkan masyarakat. Kemudian perlu juga dilakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan kebutuhan perumahan di setiap kecamatan untuk mengantisipasi pertumbuhan populasi yang dapat mempengaruhi permintaan di masa depan. Kemudian perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, dan yang terakhir disarankan untuk terus mengembangkan kebijakan dan regulasi yang ada. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.